Halo halo Libra, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini giliran kamu, aku bacakan general reading. Temanya adalah rezeki yang belum kamu sadari. Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Libra. Silakan ya, karena ini akan menarik banyak energi. Ada yang resonate, mungkin sebagian. Kalau kamu ingin menyimak tema lainnya juga silakan. Cross watcher juga welcome. Kita lihat ya, rezeki yang belum Libra sadari. Ada strength. Kalau ada energi positif, silakan manfaatkan untuk kebaikan. Kalau ada yang negatif, mau diabaikan juga silakan. Atau mau dijadikan rambu-rambu. Kita lihat sama-sama rezeki yang belum disadari oleh Libra. Aku melihatnya Libra ini punya kekuatan di dalam gitu ya, kekuatan yang dari dalam. Jadi bukan yang kelihatan kuat seperti berotot atau mampu mengangkat beban, bukan seperti itu ya. Tapi kekuatan yang di hati, di batin kamu. Dan kamu itu seperti bisa menaklukkan nafsu gitu ya. Apakah itu nafsu kamu sendiri ataupun orang yang bersangkutan dengan kamu. Jadi ada energi yang seperti mengendalikan gitu ya. Ya. Oke, Two of Cups, Seven of Swords. Aku perlu satu kartu lagi. Oke, aku ambil yang ini. Ya. Page of Pentacles. Libra, aku melihatnya kamu ini cerdik gitu ya. Jadi kekuatan yang dari dalam itu memang tidak tampak di luar. Jadi orang tidak langsung ngeh gitu ya. Bahkan tidak menyadari bahwa kamu itu sosok yang kuat. Nah, itu ya makanya ada Seven of Swords. Jadi bisa dibilang kamu itu bisa menyembunyikan yang sebenarnya. Dan di sini komunikasi kamu juga bagus gitu ya. Dengan komunikasi, aku melihatnya kekuatan kamu ada di komunikasi. Jadi ini mungkin sudah disadari gitu ya. Tapi kalau belum kamu sadari, kekuatan komunikasi kamu itu bisa membuat orang lain terkecoh. Ya, untuk sisi positifnya kamu cerdik gitu ya. Negatifnya mungkin ada sebagian orang menganggap kamu licik. Karena di sini aku melihat ada Page of Pentacles, seperti ada kecenderungan untuk memanfaatkan situasi gitu ya. Ya, itu tergantung dari sudut pandang mana gitu ya. Kalau dari sudut pandang kamu tentunya itu menguntungkan. Jadi semacam rezeki yang belum kamu sadari ketika kamu melakukan suatu langkah. Misalnya kamu melakukan langkah A. Orang itu tidak mengira. Orang mengiranya kamu itu melakukan langkah B. Dan kalau kamu itu sedang berstrategi, tentunya itu menguntungkan. Nah, jadi aku melihatnya di sini ada dua sisi gitu ya. Dan tergantung kamu memanfaatkannya untuk apa. Jadi kalau memanfaatkan untuk kebaikan itu masih wajar. Tapi sudah tidak wajar kalau kamu itu merugikan orang lain ya. Dengan langkah-langkah yang seperti ini, langkah yang nggak ketebak gitu ya. Jangan sampai merugikan orang lain. Tapi kalau tidak ada yang dirugikan, itu adalah rezeki yang perlu kamu sadari. Jadi kamu itu bisa menjadi, kalau di kisah-kisah zaman dulu gitu ya, panglima perang gitu ya, atau yang membuat strategi, atau juga kalau sekarang tuh CEO gitu ya. Jadi kamu itu punya langkah-langkah yang cerdik, yang mungkin tidak ditebak ya, tidak ketebak, atau juga langkahnya itu bisa mengelabui lawan kayak gitu. Nah, aku juga melihat di sini kamu perlu memanfaatkan untuk hal-hal yang positif ya. Aku melihatnya di sini kan memang Libra ini selain cerdik, ada sosok keingintahuan gitu ya, yang besar dari seorang Libra yang bagus, itu perlu dikembangkan gitu ya. Jadi kamu banyak
mencari ilmu, mencari tahu gitu ya. Dan itu untuk kebaikan. Kalau untuk kebaikan itu bagus ya. Hindari kamu itu mencari tahu untuk mengelabui atau mencelakai orang lain. Kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ya, klarifikasi. Ada Queen of Cups, The Empress, Judgment, Hermit. Ya, di sini aku melihat ya. Jadi kekuatan kamu itu terletak pada kelembutan. Jadi bukan sesuatu yang tadi aku bilang kamu itu kayak orang yang mampu mengangkat beban atau yang kelihatan kekar gitu ya, bukan seperti itu. Tapi dengan kelembutan kamu, dengan kelihatannya tuh kok rapuh gitu ya, itu malah suatu kekuatan buat kamu. Orang itu berempati sama kamu gitu ya. Jadi kamu tuh kayak punya naluri keibuan yang membuat orang lain bisa luluh. Dan mereka tuh nggak nyangka bahwa kamu itu berstrategi. Jadi melihatnya adalah sosok yang lembut, sosok yang rapuh, sosok yang mengayomi. Nah, di balik itu mereka tidak menyadari bahwa kamu punya agenda tertentu atau kamu berstrategi. Tapi hati-hati juga ya, secerdik-cerdiknya tupai melompat, di sini aku melihat ada judgment. Jadi kalau kamu terlalu menutupi atau banyak berstrategi, itu juga tidak baik gitu ya. Karena lama-lama bisa ketahuan. Dan kalau ketahuan kan pasti fatal akibatnya. Kemudian aku juga melihat di sini ada The Hermit. Jadi rezeki yang belum kamu sadari adalah momen di mana kamu itu menarik diri. Di saat itu kamu akan mendapatkan insight atau banyak inspirasi yang datang. Ilmu-ilmu yang kamu pelajari itu menjadi semakin kamu pahami. Nah, jadi ambil waktu gitu ya. Di sini sarannya adalah dalam 1 bulan sebagai contoh, kamu ambil waktu untuk menarik diri dari hiruk pikuk, untuk merenung atau mereview, atau bisa juga berkonsultasi gitu ya dengan sosok yang kamu anggap bijak atau guru atau siapapun untuk bisa mengasah ilmu kamu. Dan dengan begitu ya, kamu itu akan seperti setingkat lebih maju daripada teman-teman kamu. Jadi ini bisa di pekerjaan, di usaha, di pendidikan, dan lain-lain. Oke, sekarang kita tarik oracle advice ya. Ada advice apa terkait rezeki yang belum disadari oleh Libra? Oke, worthiness. Know that you deserve to receive good in all ways. Ya. Jadi di sini aku melihatnya ya, mungkin kecerdikan kamu atau strategi kamu itu karena kamu merasa kalau kamu menunjukkan siapa diri kamu yang sebenarnya atau kamu membuka gitu ya jati diri kamu, maka orang lain tidak bisa menerima diri kamu apa adanya. No, it's not like that. Enggak seperti itu. Justru kalau kamu itu menjadi diri kamu sendiri, orang akan menghargai gitu ya. Ketika ada yang tidak menghargai, berarti itu bukan teman kamu gitu ya, bukan orang yang baik untuk kamu dan patut dijauhi atau jaga jarak gitu ya. Tapi orang yang tepat akan menghargai kamu. Dan ini ada kaitannya dengan menarik diri gitu ya. Menarik diri ini juga salah satu strategi untuk bisa membuat orang lain menghargai keberadaan kamu. Jadi kalau selama ini mungkin kamu itu selalu ada untuk orang lain, atau istilahnya tuh people pleaser gitu ya, selalu menyenangkan orang lain. Nah, kamu harus sadar bahwa kamu itu berharga. Tidak perlu kamu habis-habisan atau melakukan segala hal strategi atau membuat orang lain itu lebih nyaman daripada diri kamu sendiri. Karena kamu itu berharga. Kamu juga perlu kenyamanan ya. Dan itu rezeki yang perlu kamu sadari. Kamu itu berharga, kamu itu sepadan, setara dengan siapapun orang yang berurusan dengan kamu, apakah itu di level atas atau atasan kamu, kalau di pekerjaan, dosen atau guru, kamu itu tidak lebih rendah daripada mereka, hanya saja mungkin
Ya, pengalaman atau ilmu itu kan tidak bisa disamaratakan. Tapi kalau dari sisi harga diri, ya keberhargaan diri, kamu itu berharga sama dengan semua orang yang ada di dunia ini. Oke, so semoga ini membantu. Itu adalah rezeki yang perlu kamu sadari ya Libra. Dan sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.